Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian perginya Rasulullah, yakni hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif atau hendak hijrah ke Taif. Nah, Taif ini adalah termasuk kota Hijaz yang ketiga. Jadi kota Hijaz itu ada tiga. Yang pertama adalah Mekah, kota Hijaz. Yang kedua Madinah. Yang ketiga adalah Taif. Nah, jadi Mekah, Madinah, Taif. Ini kota Hijaz ada tiga. Hijaz itu apa, guru? Hijaz itu artinya hijab. Hijab itu artinya perbatasan. Asalnya dinding. Dinta. Pahalatan kalau di Pohoma anta. Jadi kota Hijaz ini adalah artinya mahalat antara negeri Syam. Syam itu arah ke utara, adapun Yaman itu arah ke selatan. Jadi ke selatan Mekah namanya Yaman, sebelah selatan utara lah. Nah, utara Mekah namanya Syam. Jadi kota Syam dengan kota Yaman itu di tengah-tengah adalah Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, yang ketiga Taif. Nah, cuma Taif ini dari Mekah lebih dekat dibandingkan Madinah ke Mekah. Oleh karena itu sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, Nabi kita itu hendak hijrah ke negeri Taif. Mudahan kita sampai ke Taif, amin. Nggih. Ulun alhamdulillah waktu berumrah semalam sampai ada travel ziarah ke Taif. Alhamdulillah sampai ke Taif. Nah, jadi Taif itu ulun lihat dari kota Mekah itu sebelah timur kota Mekah. Nggih, sebelah timur. Jadi tarik ke timur, ke masyrik, nggih, itu adalah arah ke Taif. Taif itu termasuk Najd, jar. Najdnya Mekah. Najd itu artinya dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, kalau kota Mekahnya itu Tihamah. Tihamah itu ibaratnya itu Mekah cuma dataran rendah. Kalau kita di Banjar ini di Kalimantan Selatan, barangkali berabai amuntai kandangan hulu sungai. Hulu sungai itu kalau diulah kita bahasa Arab namanya Tihamah. Tihamah itu dataran rendah. Ngarannya kan hulu sungai. Nah, hulu sungai itu Padang Banyu. Ya kan? Nah, bidak naik ke rantau. Rantau ini mulai agak ke gunung. Nah, oleh karena itu kan di rantau mulai sudah batu bara banyak. Nggih. Rantau. Kita Banjar, kita Pelaihari. Apalagi Kota Baru. Nah, sudah mulai ada gunung-gunung. Itu namanya Najd. Kita membahas Najd dulu. Jadi Najd itu dataran tinggi. Kalau Tihamah itu dataran rendah. Nah, ternyata Mekah pun sama. Nah, Mekah itu kalau kota Mekahnya posisinya di Tihamah. Kalau arah ke Najd itu ya arah ke Taif. Itu ibaratnya peta itu sebelah timur. Kalau sebelah barat kota Mekah ya Jeddah.
nggih Jeddah, apa tuh Laut Merah gitu. Biasanya bisa juga waktu ke Jeddah, cuma belum sampai lagi jam berangkat mampir di Masjid Terapung. Di Jeddah itu ada Masjid Terapung. Nah, Masjid Terapung itu masjid di pinggir laut gitu. Di pinggir laut. Lain tengah-tengah laut, lain tengah laut tuh Masjid Al Mustahil ngarannya. Jadi Masjid Terapung di Jeddah ada. Nah, itu Laut Merah tuh. Dinta. Ulun ulang lah. Pian punya maulah angka tambah. Maulah angka tambah. Mekah itu posisinya kita andak di tengah. Nggih. Sebelah selatan anda es. Selatan dari kota Mekah itu namanya Yaman. Paham? Kota Yaman. Selatan. Dinta. Mekah naik ke atas utara. Nggih, selatan lawannya utara. Nggih, naik ke atas ke Madinah. Jadi Madinah tuh arah ke selatan Mekah. Naik ke atas Syam. Cocok Nabi kita kan Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu terliwati Madinah. Bahkan Nabi kita sembahyang 2 rakaat di Jatut Taibah, Jatun Nakhlin, padang kurma. Nah, itu namanya Madinah. Berarti Madinah itu arah ke selatan. Arah ke barat kota Makkah Jeddah. Nggih, atau laut apa? Laut Merah. Adapun arah ke timur, timur, B barat, S selatan, utara, Mekah itu kita ulah andak di tengah. Nah, arah ke timur itu namanya Najd. Nah, Taif itu Minan Najd. Nah, Taif itu Minan Najd. Nah, jadi ke Taif. Nah, jadi Nabi kita pergi ke Taif. Nah, ulun lihat di dalam sejarah Nabi Muhammad itu pernah 2 kali menjajak kota Taif. 2 kali. 1 10 nubuah, 10 kenabian, tahun ke-10 kenabian. Yang ini nih yang kita baca hari ini 10 kenabian. Yang kedua tahun ke-8 Hijriah. Nggih, namanya Ghuzwatut Taif atau Fathu Taif, merebut kota Taif. Nah, itu mulai Islam beritaan tak. Nah, itu tak. Jadi Nabi kita hijrah ke Taif nggih tahun ke-10 Hijriah, 10 nubuah kenabian lawan ke-8 Hijriah gitu tak. 8 Hijriah itu apabila guru imbah Fathu Mekah. Fathu Mekah, Fathul Hunain, hanyar Fathu Taif. Jadi tahun ke-8 itu Nabi kita merebut 3 kota. Kota Mekah ditaklukkan Nabi, Hunain ditaklukkan Nabi, kemudian Taif ditaklukkan Nabi. Nah, jadi 3 buteng. Nah, kita lihat sambungannya. Nabi 2 kali menjajak kota Taif. 1 tahun ke-10 kenabian, Nabi kita hendak hijrah. Kemudian tahun yang ke-8 Hijriah, Nabi kita mentaklukkan kota Taif. Setelah meninggalnya Abu Talib paman Nabi meninggal. Kemudian beberapa hari meninggal lagi Siti Khadijah bini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 tahun kenabian. Nggih, jadi meninggal Abu Talib, paman dulu meninggal, kemudian beberapa hari kemudian meninggal Siti Khadijah. Nah, inilah disebut namanya Amul Huzun atau Amul Hazan, tahun duka cita. Meninggal Abu Talib dan meninggal Siti Khadijah. Itu tak. Kada gampangan Abu Talib. Abu Talib tuh menggaduh Nabi Muhammad ketika berumur 8 tahun mati kahit. Umur 2 bulan diparut mati.
abah yatim Nabi Muhammad. Umur 6 tahun meninggal mama piatu, yatim piatu, meninggal mama umur 6 tahun. 6 tahun disambut oleh Kai Abdul Muthalib. Kai 2 tahun dia sawat menggadoh. 6 tahun naik ke 7, 7 naik ke 8, berarti 2 tahun meninggal Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berwasiat, punya aku mati yang gaduh Muhammad ini adalah Abu Talib. Karena Abu Talib itu lawan Abdullah seabah sama mama. Kalau Abu Lahab itu seabah cuma kada sama mama. Nah itu tak. Jaka-jaka Abu Lahab tuh sugih nyaman, cuma Abu Talib. Nah itu didikannya seperti itu. Nah dari umur 8 berarti tambah setahun 9, umur 25 kawin lawan Siti Khadijah. Umur 25 tahun dipotong 8 berapa tak? Berapa? 17. Nah, jadi sekitar 17 tahun kurang atau lebih, nggih 17 tahun Nabi Muhammad di rumah Abu Thalib. Jadi seakan-akan Abu Thalib ini kuitan seorang dinta. Mamarina itu kan hukum kuitan. Dia sanak abah. Nah, dia sanaknya Abdullah dinta. Nah, 17 tahun. Kada gampangan 17 tahun. Kawin lawan Siti Khadijah. Kawin lawan Siti Khadijah Nabi Muhammad umur 25. Nabi Muhammad jadi nabi umur 40. Siti Khadijah meninggal 10 tahun ketika Nabi Muhammad jadi nabi. Berarti 40 dipotong 25, 15 tahun. Berarti Siti Khadijah kawin lawan Nabi, Nabi Muhammad belum jadi nabi, Nabi Muhammad belum jadi rasul, 15 tahun. Setelah jadi nabi 10 tahun. Berarti 15 ditambah 10 25 tahun. Di kitab itu jar Rub'ul Qurun, 1/4 abad. 1 abad itu kan 100 abad 100 tahun. Berarti bagi 1/4. 1 kali 100 dibagi 4, 25 tahun. Kada gegampangan Khadijah, masya Allah. Cucuk bini yang paling dicinta Nabi adalah Siti Khadijah. Abu Talib 17 tahun menggaduh Nabi, nggih kurang lebih. Kemudian Siti Khadijah 25 tahun berkumpul lawan Nabi. Meninggal nang berdua gini sambungannya. Maka kufar Mekah atau kufar Quraisy lebih terang-terangan menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Murid-murid Nabi Muhammad teumpat juga karena sakiti. Nya kebanyakan kaum yang masuk Islam itu kan Bilal bin Rabah, Salman al Farisi. Yang masuk Islam ini banyak nang susah-susah. Pemuda-pemuda nang susah-susah, nang miskin-miskin, nang budak-budak. Nah, apa ada si sugih, apa ada si tuha, apa ada si tuan, wani mahantam. Tuh sambungannya. Bahkan mereka menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada pernah menyakiti sebelumnya. Dita. Waktu hidup nang berdua kadewane mahantam mai, cuma kadewane terang-terangan gitu. Ada juga hikmahnya lah Nabi Muhammad tuh kawin lawan Siti Khadijah. Gitu. Ya Tuhan ampun aturan. Siti Khadijah itu bujurai sidin balu. Bahkan di kitab itu sidin 2 kali kawin sudah. Bahkan beanak. Gitu. Dan umur pun tatuha Siti Khadijah.
Nabi umur 25, Khadijah umur 40. Cuma bujur tatuha bini, Siti Khadijah tuh langkar bungas. Ibaratnya kita artis tuh Yunisara kok. Tahu juga di Yunisara? Anu kakaknya Karisdayanti. Nah, kakaknya Karisdayanti. Anu awit, napa ngarannya awit? Awit Anom. Nah, minta. Ini ada juga orang awit tuha ada juga. Awit tuha tuh ada juga. Awit Anom. Sugi itu sekolah. Sugi. Khadijah kan Sugi. Nah, itu teh. Awit Anom. Bujur umur 40. Cuma kayak orang 20. Jamu menjamu orang. Apa tuh sengkongker kah ngarannya itu namanya. Orang ulun lihat di HP itu tutorial kah ngarannya tuh. Nah, tetawaan babina menjadi tutorial. Make up. Oh kayak jangan muha manusia sumangka. Tahu juga di sumangka? Di pupurinya mas bener. Apalagi manusia yang bisa kurihing ini. Nah jadi bebinian akhir zamannya bungas asal bubur. Tutorial ngarannya. Nah itu muha kayak pelangi becurit-curit. Nah itu. Jadi Khadijah, masya Allah. Ulun hanya paham mengapa hikmahnya Nabi Muhammad kawin lawan Khadijah. Khadijah itu sugih, bahkan pemuda-pemuda Quraisy banyak nang berduit, banyak nang sugih, tahutang jasa lawan Siti Khadijah. Khadijah nang memudali syirkah, mudarabah bagi hasil. Seorang ada berduit, cuma bawa dadangan Siti Khadijah. Tula ke Syam, munya musim panas ke Syam, munya musim dingin ke Yaman. Liila fi Quraisyin ila fihim rehlatas syita iwas soib. Orang Arab itu gawiannya dua buting aja. Kalau ada pilihan, satu berdagang, dua beternak, bekebun dada nang padang batung itu tak. Lain Madinah ada kebun kurma. Madinah tanahnya subur. Nah, mudahan paham. Jadi orang Makkah ini mau nyandak bekebun ke Taif. Nah Taif itu kayak Madinah, tanahnya subur. Mudahan sampai ke Taif insyaallah. Cuma cari umrah travelnya adalah ke Taif. Pintu munya kadeda cari travel lain ulang. Hanya itu carinya ada aja. Nah dia tetap. Nah jadi Siti Khadijah ini ternyata jadi kandang hisnun binting. Ini Nabi Muhammad nih, ini orang kafir nih. Cuma orang kafirnya bebuhan pemuda syabab, bebuhan nang anom. Ini nang pemuda orang kafir Quraisy nih hendak menghantam Nabi Muhammad ke depan nih. Mengapa gerang? Yang jadi binting Siti Khadijah. Mengapa hendak menghantam Nabi Muhammad ngalih lawan bus? Tahu juga bus? Kan Khadijah ini kan bus seorang. Itu hikmahnya. Mengapa Nabi Muhammad kawin lawan Siti Laranai 10 tahun dulu dibibintingi oleh Siti Khadijah. Ini kan ada kegampangan awal-awal bebacaan sudah jadi iih aja bang. Nah ditata. Jadi pemuda orang kafir Makkah menghantam Nabi Muhammad kadewani karena memandang Siti Khadijah. Rabah kandang masukkan babi. Ini kandangnya rabah nah. Siti Khadijah meninggal nah. Apa ada pemuda nang anom wani menghantam Nabi Muhammad. Karena kadada lagi nang disegani, kadada lagi nang dipandang, kadada lagi nang ditakuti. Nah diintu Abu Talib. Abu Talib itu kandang yang kedua. Ini Nabi Muhammad nih, ini Abu Talib nih. Di sebelah siapa? Akabir mujrimiha, nang tuha orang kafir Quraisy. Tadi kan pemuda, ini nang tuhanya pulang. Bebuhan Abu Jahal, bebuhan Abu Lahab, bebuhan Abu Sufyan. Nggih, Abu Bakar Islam. Nah jadi ini
siapa? Si Abu Talib. Abu Talib ini jadi kandang orang-orang tuha nang hendak menghantam Nabi Muhammad. Insya Allah. Jadi pemuda orang kafir dikandang oleh Khadijah, kemudian orang tuha orang kafir kadewani menghantam Nabi Muhammad dikandang oleh Abu Talib. Karena Abu Talib itu Sayyidul Kabilah, mengganti Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib itu tokoh Arab, ujar kita pembakalnya. Ketika meninggal Abdul Muthalib, yang jadi sayyidnya adalah Abu Talib. Abu Talib. Nah disitulah Abu Talib mengapa kadang mengucap 2 kalimat syahadat. Karena sidin orang tuha. Orang tuha ini kan di tengah. Jadi sebenarnya Abu Talib itu membenarkan agama Nabi Muhammad. Cuma sidin kadang mengucap 2 kalimat syahadat. Cuma kita berkeyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana pendapat Imam Ghazali, Abu Talib itu mukminun indallah sekalipun kafirun indanas. Kafirun indanas. Karena sidin kadang mengucap 2 kalimat syahadat. Cuma Abu Talib membenarkan agama Nabi Muhammad, bahkan membela Nabi Muhammad. Karena sidin punya mengucap 2 kalimat syahadat, Nabi Muhammad ini behimat dihantam orang. Karena sidin di tengah, bubuhan Abu Jahal ini segan. Karena Abu Talib ini kayaknya masih umpat kami itu nah. Padahal Nabi Muhammad itu, Abu Talib itu umpat Nabi Muhammad, membenarkan Nabi Muhammad, beriman hati kepada Nabi Muhammad. Cuma mengapa kadang mengucap 2 kalimat syahadat? Karena supaya Nabi Muhammad ini jangan dihantam orang. Jadi luar biasa Abu Talib itu. Jadi orang tuha lah. Jadi orang tuha tuh paksa jadi wasit. Tahu juga di wasit. Jadi miring sebelah kada, miring sebelah kada. Jadi di tengah-tengah. Tujuan jadi wasit supaya Muhammad jangan punya seorang berislam selesai. Jangan Muhammad lawan pembakalnya dihantam orang. Sama itu bahasanya. Nah, dinta. Jadi alhasil rabah kandang 2 buting. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, apa ada? Nang anom mahantam, nang tuha mahantam. Masya Allah. Itulah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita ketujuh baca salawat lawan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Salawat kita biar 1000 sehari. Kada kawa membalas jasa Nabi Muhammad. Seandainya kada Nabi Muhammad kada Islam kita. Seandainya kada Nabi Muhammad kada iman kita. Munya kada iman kada Islam kada surga kita. Berarti surga kita berkat Nabi Muhammad. Kita duduk-duduk di sini berkat Nabi Muhammad. Berkatu Muhammadin mamdudatun ila yaumil qiyamah. Berkat Nabi Muhammad itu mamdudah, artinya dipanjangkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jangan dipadahkan Nabi Muhammad meninggal habis berkat Nabi, dada. Bahkan sampai sekarang Nabi Muhammad mengajar. Cuma biwasitatil sahabah, biwasitatit tabiin, biwasitatit tabiin. Sampai sekarang Nabi Muhammad mengajar. Jadi punya kawap yang hadir di sini, sekalipun jahirnya ulun mengajar, mudahan timbulakan di hati Nabi Muhammad yang mengajar, bukan yang di muka Nabi Muhammad lain. Sebuku adanya. Nabi Muhammad matahari, ulama seperti bulan, kita nang hadir ini umatnya seperti bumi. Bumi ini kadada diisi cahaya. Jahil kita nih juhala, kita nih orang awam, kita nih kadada ilmu, kita nih bumi. Untung kita diisi matahari. Jangan kadada matahari kadap. Pahamlah. Nah ditata. Cuma matahari sudah tinggalan di ufuk barat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, bulik daripada haji wada,
Nabi kita meninggal, berarti tinggalan matahari. Setelah Nabi Muhammad wafat, berarti posisinya kita malam siang. Malam. Kita nih malam. Gitu. Jadi munyap kita terdengar banjir, gempa, tsunami, pertamak belerang, pertalit sama, harga naikan, balakah ngarannya. Jangan aneh. Kita nih sasar bemalam nah, sasar kadep. Cuma kita tetap bersyukur. Sekalipun matahari tinggalan, Nabi Muhammad wafat, cuma Allah datangkan bulan. Allah datangkan bulan. Bulan itu menyinari bumi. Nah, berarti nang di muka ini bulan. Nggih. Cuma bulan kadang mengandung cahaya. Cuma mengapa bulan bercahaya? Iktibas tuh ibaratnya caramen tuh memantol, mengambil. Jadi sama ini. Si matahari bersinar memantol ke mana? Ke bulan. Bulan memantol ke mana? Ke bumi. Maka taranglah bumi. Tarang. Ada habaib, ada ulama, ada guru-guru kita. Itu bulan kita tuh. Ada kalau kisah menakib abah guru sekumpul, waktu betianan mama abah guru sekumpul bermimpi bulan kah turun ke mana? Ke parut, ke pangkuan sidin. Berarti itu isyarat bisyarah ru'yah sadikah. Artinya kekanakan di parut itu macangan jadi bulan. Bulan itu siapa? Khalifahnya Nabi Muhammad, ulama, orang alim. Jadi mimpi masliyah, kuitannya mamanya abah guru sekumpul. Berarti mimpi itu jadi kenyataan. Karena bermimpi bulan turun ke parut, ke pangkuan. Berarti anak di parut itu macangan jadi khalifahnya Nabi Muhammad. Mudahan paham. Nah, kita kita jadi guru, siapakah jadi guru jangan merasa alim. Mengapa gerang? Sebenarnya yang menyinari nang hadir di situ kada bulan. Memang jahirnya bulan. Cuma hakikatnya matahari. Jadi sama ini kaidah ulun. Matahari menyinari bumi ketika siang bila wasitatin, tanpa perantara, langsung matahari. Waktu Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad langsung melajari sahabat. Itulah untungnya jadi sahabat. Nabi Muhammad langsung meninggal. Nabi Muhammad, lalu ada sahabat tabiin, tabiut tabiin sampai wayah ini. Nggih, alhamdulillah bumi tetap bersinar. Siapa yuk menyinari bumi ketika malam? Tasar hajatnya menyambat nah. Hendak pandang zahir atau pandang batin? Hendak pandang syariat atau pandang hakikat? Hendak utak sakilan atau utak berpuluh-puluh kilan? Kalau memandang zahir, yang menyinari siapa? Bulan. Memandang zahir. Sudah paham? Pandang zahir yang melajari itu guru yang di muka, pandang zahir. Cuma pian belajar hakikat. Cerdasi, pintari sedikit, bukan sedikit banyak pintar-pintar. Mengapa gerang? Sebenarnya yang melajari kita hakikatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kadeda ilmu Nabi Muhammad, apa nang ulun sampaikan? Empat betakon mak, bulikan kita. Imbah ama ba'du, bulikan aja lagi. Kenapa jar? Kada tahu apa yang disampaikan. Untung Nabi Muhammad menyampaikan ilmu Nabi Muhammad yang disampaikan. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad sampai sekarang masih mengajar, cuma liwat bulan. Jadi matahari tetap bersinar, cuma liwat bulan. Nabi Muhammad tetap mengajar, cuma liwat ulama-ulama sidin.
Jadi sekali lagi kita jadi ulama, jadi guru jangan sok alim, sok pintar, sok menjasai orang. Yang berjasa itu Nabi kita Muhammad. Yang alim itu Nabi kita Muhammad. Yang bersinar itu Nabi kita Muhammad. Kita nih pantulannya aja. Tahu juga di pantulan. Cuma pian belajar juga dua buteng. Artinya berterima kasih kepada yang zahir, berterima kasih kepada yang batin. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang kada bisa berterima kasih kepada manusia, maka inya sama kada bisa berterima kasih lawan Allah. Mudahan paham sama kita berbulik pulang. Inilah jasa Nabi Muhammad. Kita mengingat-ingat jasa Nabi, perjuangan Nabi menyampaikan dakwah iman Islam supaya sampai ke kita. Masya Allah, berat itu tak berat. Cucuk ulul azmi itu cucuk sayyidnya, cucuk pemimpin ulul azmi itu cucuk gitu tak. Nah kemudian pulang sambungannya nih, lalu Rasulullah keluar bersama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi Muhammad. Zaid bin Harithah itu asalnya budak. Khadijah ini pintar. Mengapa jadi pintar, jadi cerdas? Nabi Muhammad ikan dipadakan abetar kala. Punya anak laki-laki mati. Punya anak laki-laki mati. Punya anak laki-laki mati. Qasim mati, Abdullah mati, Ibrahim mati. Mati lagi halus beritaan. Lawan jadi kitab itu jar mengapa jadi meninggal, karena punya anak Nabi Muhammad hidup sampai balik itu kini bisa jadi nabi, bisa jadi nabi. Sedangkan ujar Nabi Muhammad, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kadada nabi setelah aku. Oleh karena itu anak Nabi Muhammad itu lalakian kadada nang sampai baliknya mati gitu. Kalau anak bini-bini sampai balik sampai kawin kan, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu hidup sampai Zainab nang beempat gitu tah. 3 laki-laki, 4 bini. Nang 3 laki-laki ini mati halus berarti. Gitu tah. Khadijah ini pintar, cerdas. Jadi ada budak namanya Zaid bin Harithah. Lalu jadi anak angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu telah ada biisi anak laki-laki sekalipun anak angkat. Inilah kecerdasan Siti Khadijah, mahimuakan laki. Itu bisi anak laki-laki meninggal, bisi anak laki-laki meninggal, bisi anak laki-laki meninggal. Siti Khadijah nih sayang lawan Nabi Muhammad. Ada budak Zaid namanya, unjuk dimerdekakan, diunjuk lawan Nabi kita Muhammad. Nah lawan anak angkat nih ke Taif untuk mengajak mereka beriman serta meminta pertolongan untuk agama Allah. Gitu tak. Mudahan hijrah ke Taif. Ini ulun lihat di kitab itu mengapa Nabi Muhammad buka ke Taif. Nomor 1, Taif itu jar ada sedikit kelis, ada sedikit persaingan antara kafir Quraisy dengan orang Taif. Jadi ketika Nabi Muhammad dimusuhi orang kafir Quraisy, munya ke Taif itu kalau ku ada harapan dilawanakan. Paham ya? Nah sebuteng ada riwayat sama itu. Kemudian pulang yang kedua, mengapa Nabi memilih Taif? Karena Taif itu kotanya nyaman, subur, nggih. Bahkan sayur-sayuran, buah-buahan itu yang dikirim ke Mekah itu datang dari mana? Taif. Buah-buahan tanah. Mudahan sampai ke Taif insyaallah. Pian dasar melihat kebun buah dan orang berjual buah banyak di pasar buah. Nyata buah tuh di pasar buah. Ini data ke Taif tuh, masya Allah dasar di sana. Nah di tuh Taif tuh
Taif ini kalau kita di Jawa apa namanya? Yang dingin-dingin, sejuk-sejuk. Malang, Bogor. Nah, beneran. Han gitu tak? Sejuk, dingin. Nggih. Bahkan ada riwayat orang-orang sugih yang di Mekah punya musim panas. Di Mekah tuh musim panas. Ini bukahan ke mana? Ke Taif. Karena Taif itu sejuk. Nang sugih, nang susahnya seadanya di Mekah. Sehangit-hangitnya, sepanas-panasnya. Nah, itu tuh jadi Nabi itu memilih Taif, diantaranya lagi Taif itu kotanya subur. Dan riwayat yang ketiga, mengapa Nabi memilih Taif? Karena Taif itu kada jauh lawan kampung mama Sidin nang menyusui Halimatus Sa'diyah. Karena Halimatus Sa'diyah nang Bani Sa'ad itu itu Bani Sa'ad itu kada jauh dengan Bani Sakifah. Bani Sakifah itu yang menguasai Taif. Jadi ibaratnya ke kampung mama angkat mama susuan Halimatus Sa'diyah itu artinya kada jauh lawan Taif. Sauran kan kekanakan di situ harapan mudahan orang sana menerima sama itu. Ada tiga alasan itu mengapa Nabi Muhammad itu kuat hijrah kemana? Ke Taif. Satu, orang Quraisy ini agak sedikit kelis, sedikit ada persaingan antara Quraisy dengan Bani Sakifah ini ada persaingan. Jadi ibaratnya tuh Nabi Muhammad dimusuhi orang Quraisy, ada harapan kalau kau sarang dibila-bila kan itu nah satu. Yang kedua, tanahnya subur kayak negeri Madinah. Yang ketiga, kada jauh dengan kampung Halimatus Sa'diyah. Harapan hati mudahan orang sana menerima. Kayak apa sambungannya? Manakala sampai ke Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap tiga bersaudara. Ini kepala sukunya nih, bertiga beading. Siapa ngarannya? Kinanah, Mas'ud dengan Hubaib, anak Ammar bin Umair As-Saqafi. Nah, ada bacaannya As-Saqafi karena sukunya suku Sakif. Sakifah, Bani Sakifah, suku Sakif. Oleh karena itu As-Saqafi ya. Dan salah satu mereka di antara yang bertiga tadi berkawin dengan perempuan kafir Quraisy. Ada nang kawin lawan kafir Quraisy. Maka tidak bagus sambutan mereka, bahkan mereka memerintahkan anak-anak, budak-budak dan orang-orang yang bodoh untuk mencaci maki dan melimpari batu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah badan Nabi Muhammad dan berlubang kepala Zaid bin Harithah. Masya Allah, ditukuni orang pintar. Cuma nang Tuhan ini pintar juga lah. Nang disuruh tuh kekanakan. Bebuhan nang buduh-buduh, bebuhan nang badawi gitu tak. Jadi serkai itu tak. Nya orang pintar tuh kan serkai tak. Apalagi orang pintar berduit pulang. Kada mau bang inya pasti orang disuruh. Cuma tetap tertangkap beritaan. Tetap tertangkap beritaan. Ini sama nih. Keingatan ulan Habib Umar bin Hafiz bin Muhammad bin Hafiz. Sidin ketika dakwah rupanya Sidin masuk ke kampung daerah bebuhan Wahabi. Jadi Sidin itu diteriaki oleh kakanakan nang anom-anom. Apa teriakannya? Supi.
Ujar Habib Umar, amin, amin, amin. Kada sarik jadi. Amin, amin, amin. Sufi itu kan dianggap orang sesat. Karena ilmu tasawuf itu bid'ah, anggapan Wahabi. Jadi sufi. Kalau bahasa kita guru sesat. Mada sufi itu kan artinya orang yang bersih hati. Amin, amin, amin. Nah, sampai itu. Kada sarik. Ini lihat yang melimpari Nabi Muhammad tuh kekanakan. Ada nang tuha-tuhanya, cuma nah aku diunjuki duit. Bodoh kalau ngarannya tah. Nah, itu berdarah-darah Nabi batu, kada gampangan batu. Itu kapuk talingan sedikit itu kon. Batu. Ini setelah kembali Rasulullah ke Mekah, Nabi kita boleh ke Mekah, nggih, di dalam keadaan bersedih. Satu riwayat Nabi kita itu singgah di kebun Utbah bin Rabi'ah. Gitu. Utbah. Ada yang membaca Atabah. Utbah ain ta ba ha. Jadi Utbah bin Rabi'ah ini ada bisi kebun. Nggih bisi kebun. Gitu. Singgah di kebun. Kebunnya kebun anggur. Istirahat di situ Nabi. Kada kegampangan mirip Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh siapa? Tentara Fir'aun. Buka Nabi Musa lalu tasandar di pohon. Ya, sejarah itu terkadang agak mirip terulang. Tasyabahat qulubuhum. Dinta. Bida tempat aja, bida nama aja. Dinta. Jadi Nabi Muhammad tuh mengapai diandak kadudi yo. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, itu seberataan dikumpulkan, apalagi nang dikisahkan 25 itu miratun kabirah. Jadi cermin ganal, bukan cermin halus, cermin ganal untuk Nabi Muhammad. Allah tuh cinta loh Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad nabi terakhir? Mengapa nabi-nabi terdahulu? Karena nabi-nabi terdahulu itu supaya jadi caramin genal, tasali. Sabar Muhammad lah, sabar. Terdahulu Nabi Musa sudah, terdahulu Nabi Yunus, terdahulu Nabi Isa, terdahulu nabi. Jadi Nabi Muhammad itu diunjuki caramin genal. Mengapa jadi diunjuki caramin genal? Karena ujian yang paling genal adalah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pernah berucap, tidak pernah seorang nabi yang disakiti seperti disakiti aku di Nabi Muhammad. Kada pernah. Baca sejarah, mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, kada ada orang yang paling disakiti kaumnya kecuali aku di Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh berhajat lawan caramin genal. Itu hikmahnya tuh. Lawan Nabi Muhammad tuh penutup. Mengapa jadi penutup? Jadi seluruh agama itu mansuh Nabi Muhammad yang menasah. Wajib beriman ke Nabi Muhammad. Nah, gitu. Lawan biasanya jagawan tuh disarka dudi rajin. Sama itu. Kalau dipilih-pilih sama itu. Penjahat dulu naik daun. Ujung-ujung hanya penjagawan. Sama itu kalau model alur cerita tuh sama itu. Nah kemudian ada seorang khaddam budak namanya Adas. Adas tuh ain dal ba alif sin. Adas budaknya tadi Utbah bin Rabi'ah dari cinta. Datang itu disuruh juga, disuruh. Artinya siapa tuh? Paraki tuh. Nah, itu lalu diberi makanan, minuman. Baik nih. Baik. Alhamdulillah ada aja yang baik. Lalu Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Adas ini takajud karena agamanya Nasrani. Ahlul kitab, agamanya Nasrani.
Aku jer adas siapa hampian? Pian ini siapa? Ulun belum pernah lagi tinggal di sini, nah belum pernah lagi orang makan minum membaca menyebut nama Allah. Yang ada itu Lata, Uzza, Manat. Nah itu kan kap menyembah berhala kalau tah. Siapa pian ini siapa? Nah jadi ujar Nabi Muhammad, aku dari Mekah. Nggih, namaku Muhammad. Ikam siapa? Ulun adalah budak. Nama ulun Adas. Ulun budak. Ulun dari Ninawa. Ninawa itu daerah Irak. Oh, ujar Nabi Muhammad, aku ada di isi sana di Ninawa. Yang siapa? Yunus bin Matta yang ditaguk oleh ikan nun, ikan paus. Oh, itu dia sana kota. Bisa bujur kampung Ninawa itu kan kampungnya Nabi Yunus. Mengapa pian menyambat di sana? Yunus bin Matta itu adalah nabiyun, rasulun, sebagaimana aku pun nabi dan rasul. Nah itulah diriwayatkan Adas itu memeluk agama Islam. Nah itu di kitab. Nah kemudian ketika Nabi kita duduk bersedih, maka Jibril datang membawa malakul Jabal. Ada riwayat malakul Jabal aja, ada riwayat Jibril dengan malakul Jabal, malaikat gunung, dan memberi salam ia kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, perintahkan akan ulun untuk menangkupkan, menghampasakan mereka ahlu Taif dengan dua gunung, yakni gunung Abu Kubais dengan gunung Kuaikian. Dibarisi Kuaikian. Maka ulun perbuat ya Rasulullah. Gunung Abil Kubais itu gunung mengapit Mekah. Jadi kota Mekah, Baitullah, Masjid Haram itu dikapit oleh dua gunung nangganal. Satu Abu Kubais, kedua gunung Kuaikian. Ulun lihat di dalam tafsir, di dalam kitab, munyan naik ke Gua Hira, ke Jabal Nur, itu cangang ke kota Makkah, itu nang dilihat ada dua gunung yang ganal, yang tinggi. Satu Abu Kubais, yang kedua gunung Kuaikian. Sama itu. Jadi diangkat ini, dicabut, sebelah dicabut, hamputakan ke mana? Hamputakan ke, artinya sama ini kalau bahasa ulun jazaur ramyun, balasan manukun ditukun. Paham kalau kan Nabi Muhammad ditukun lah, dilimpari batu kalau. Jadi Jibril ini lawan malaikat gunung, kepingin juga mah bukan batu lagi, gunung nang diulah batu. Paham ya kalau menir dua biji ya, sabigi seorang Jibril. Saigong gunung Abu Kubais, saikong gunung apa tadi teh? Kuaikian. Batu balas, batu limpar balas, limpar. Ketika orang Taif melimpari Nabi Muhammad lawan batu, karena kami Jibril melimpari lawan gunung. Gunung tuh alahan pada batu. Apa jawaban Nabi Muhammad ya? Tuh. Masya Allah. Inilah di Quran nang wa innaka la ala khuluqin azim. Coba kita lihat. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uridu istisalahum bal inni arju ayyukhrijullahu min aslabihim man ya'budullah. Ulun kada kapingin istisaluhum tu artinya membalas mereka, menyiksa mereka. Ulun kada kapingin. Mudahan akhlak kita kayak Nabi Muhammad. Munya ada orang merangot di kita, balas apa ya? Senyum. Rangot jangan balas rangot. Punya ada orang menyambat kasar, kita jangan kasar.
Hidup ini bermasyarakat ada 3. Dengarkan ulun. Bermasyarakat. 1 kayak ular, 2 kayak tanah, 3 kayak orang mati. Usahakan kita kayak tanah. Tanah itu dijajak-jajak, diinjak-injak, diludahi, dihirai. Sualah tanah marajo. Sesuai. Tanam kanas tetap tumbuh kanas. Kalau tanah marajo, tanah awas gina, tanam kanas tumbuh salak. Kada pernah marajo atau kada sing tumbuhan. Pinta. Mudahan kita kayak tanah. Apalagi kita ini asalnya apa? Kita manusia ini asalnya apa? Tanah. Anu kenyet-kenyet aja, kenyet-kenyet. Kayak Yupi itu nah. Kada usah belawan. Kita ini tanah. Nah, 1. Yang kedua, seandainya kada mampu kayak tanah, anu rangut balas senyum, anu kayak orang mati barang. Orang mati itu layad duru walayam pa'u, memudaratakan kada, memberi manfaat kada. Jadi punya ada orang merangut, nah kayak orang mati barang, kurihing kada, merangut kada. Punya masam tuh sama merangut. Anu aja rana. Sama itu tuh orang mati tuh. Pakalahi laki bini rana. Kayak orang mati tak nang langkar tuh senyum. Nah itu nang langkar. Nah itu kalah yang menyariki. Gila nih ya. Supaya sarik tuh diulah-ulahnya macam-macam. Nah yang jangan itu jadi ular. Lihat ular. Ular itu punya dijajak. Ular tuh punya dijajak mematok. Asal jangan di kepala jadi jejak mematoknya. Jadi punya ada orang bungol jar situ nang bangsat jar itu ular tak saya menampar kalau dipikir-pikir lah bakal lahir ini kada bagus kada berawaan tuh kada bagus kada besapaan tuh kada bagus kada hati kada nyaman dunia sasak kada luas dunia. Seiko nyambat bungul, seiko nyambat bangsat. Nang pintar tuh nang mendengar. Bungul kada, bangsat kada. Seiko menampar. Iya kan? Nang untung tuh siapa? Paurutan. Seiko menimpas, seiko menyuduk. Yang untung siapa? Surat kabar lawan rumah sakit. Kesimpulan sama ini aja, mudahan kita kada diisi musuh. Araha orang kada sanang lawan saurang. Araha orang nyambati orang. Menyambati saurang, arah orang menyambati saurang. Yang penting kita jangan menyambati orang. Arah orang merangut ke saurang. Yang penting kita jangan merangut lawan orang. Mudahan paham. Arah orang memusuhi saurang. Yang penting kita kada ada beisimu musuh. Nyamannya hidup. Merdeka banget gitu teh. Gitu teh. Musuh kita tuh yang di diri kita, nafsu kita. Bungol jar orang. Ujar nafsu lawan ikan punya kada lawan bincong. Yang dilawan tuh bukan yang menyambat bungol, yang dilawan tuh si nafsu yang menyuruh melawan. Paham? Ini nang di dada ini nang lawan. Yang dilawan tuh yang menyuruh lawan itu nah. Berarti jangan dilawan. Jadi sebenarnya kita kada melawan, sebenarnya melawan diri kita, nafsu kita, kejahilan kita. Mudahan paham insyaallah. Orang yang melawan nafsu itu lebih hebat daripada melawan orang. Sama itu. Munya kita melawani orang jahil, melawani orang yang tak ada bagus, berarti kita kalah dapat nafsu sekalipun kita manang lawan orang. Paham? Kita tampar orang, tajungkang orang. Manang kita, tetap kalah nafsu yang mengalahkan kita. Mudahan paham. Sekalipun jahirnya kita kalah, kita ranai disambat orang macam-macam ranai. Hai kalah, arah kalah. Yang penting manang lawan nafsu. Sudah paham pandir ulan? Jangan merangut, jangan nyambati orang, jangan. Mudahan kawa kayak akhlak Nabi Muhammad. Bal.
inni arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Aku kepingin, aku mengharap, aku berdoa Allah keluarkan daripada sulbi-sulbi orang Taif man ya'budullah, orang yang menyembah Allah. Ternyata dasar bujur. Taif sampai sekarang agamanya apa? Islam. Ketika Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad wafat, di kota-kota lain banyak yang murtad. Di kota-kota lain banyak yang murtad keluar Islam setelah Nabi Muhammad meninggal. Kan Nabi Muhammadnya meninggal, banyak yang murtad. Di antara kota yang kada murtad adalah kota Taif, berkat doanya Nabi Muhammad. Nah, kada kegampangan. Berkata malakul jabal, ujar malaikat gunung, anta kama samaka rabbuka raufun rahim. Piyani Nabi Muhammad pas Tuhan menyambat piyanina, Tuhan mengarani raufun rahim, pengasih penyayang. Mudahan kita kasih sayang. La yattakhidullahu abdan, Allah kada menjadikan seorang hamba, la yattakhidullah abdan waliyan illa a'tahullahu rahmaniyatan. Allah kada melantik seorang hamba itu jadi wali kecuali si orang yang jadi wali itu diberi Tuhan sifat rahmaniyah. Sifat rahmaniyah ada dua, satu sifat kasih, yang kedua sifat sayang. Kasih, kata-kata kasih itu kan memberi, pemurah. Sayang itu artinya kada pemarah, kada penyarikan. Jadi kasih sayang, kasih pemurah, sayang kada penyarikan. Kayak nyamannya bebinian yang ditinda tuh Nabi isi laki kasih sayang, itu inak dimuntung, inak di hati. Inak dimuntung kan laki pemurah, nading duit wih itu tak nya sama itu nya cinta tuh pian bida tipis lawan duit. Nonton tawa bebinian. Cinta tuh kan sama ini. Nah bebinian, intalah munya digisang duit. Bida tipis. Jar orang bahari jangan tergoda naklah dengan dua kalimat burit, duit, burit. Paham? Burit, duit, burit. Itu tuh orang. Nah itu nah, dinto masya Allah, dinto. Jadi oleh karena itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran bagi kita masya Allah. Insya Allah kita membaca hikmah wan natijah selagi akan datang. Mudahan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah berhaji. Mudahan sampai ke Taif. Pian punya ke Taif, karena buliknya mengambil mikat, namanya Karnol Manazil. Alhamdulillah ulun mengambil mikat di Karnol Manazil, bulik daripada Taif. Di situ ada kubur Abdullah bin Abbas, ada masjid Abdullah bin Abbas. Mudahan sampai ke sana insyaallah. Murah rezeki, umrah haji sampai ke Taif insyaallah. Mudahan anak cucu kita salih salihah, yang penting-penting mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha karami Rabbi fanfa'na wahdinal husna wa amitna fi wa mu'afati. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan ahlul khair, amin.